Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Kenapa Magnus Carlsen sering menang? Kenapa Magnus Carlsen sering juara? Apa alasannya? Apakah ada pengaruh daripada pembukaan? Ya, sangat pengaruh. Opening sangat berpengaruh menentukan kemenangan seseorang. Dan di video ini Anda sangat beruntung karena saya akan membongkar 4 pembukaan favorit Magnus Carlsen. Dan ini menurut data ya, bukan saya karang-karang sendiri ya. Apa 4 pembukaan yang paling sering dimainkan oleh Magnus Carlsen saat megang buah putih? Jadi saya akan bahas 2 sesi ya. Satu pada saat Magnus megang buah putih dan satu lagi saat Magnus megang buah hitam. Jadi kita akan fokus pada saat Magnus megang buah putih dulu ya. Pada saat Magnus megang buah putih, ada 4 pembukaan favorit yang sering dimainkan oleh Magnus Carlsen. Apa itu? Yang pertama adalah London System. Kenapa Magnus Carlsen sering memainkan pembukaan London System? Apa alasannya? Alasan yang paling utama itu karena struktur pion yang sangat solid dan minim celah. Kemudian bisa menghadapi hampir semua respon daripada hitam. Wow, luar biasa. Kemudian minim teori ya, mengurangi beban menghafal varian ya. Kemudian mengarahkan permainan ke middle game, ending atau kompleks di mana keunggulan teknik dan pemahaman posisinya yang sangat-sangat bersinar ya. Contoh, kita langsung contohin ya. Pembukaan London System itu saat ya biasanya putih memainkan D4 dijawab dengan kuda F6, kemudian kuda F3, hitam G6, putih gajah F4. Ini adalah pembukaan London System dan pembukaan ini sangat sering dimainkan oleh Magnus Carlsen. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa London System itu sudah usang, tapi Magnus Carlsen sering memainkan pembukaan ini. Kemudian yang kedua misalnya, Ruy Lopez atau pembukaan Spanyol. Apa alasan Magnus Carlsen sering memilih pembukaan Ruy Lopez? Yang pertama itu kedalaman strategis. Salah satu pembukaan paling kaya secara teoritis dan posisional ya. Kontrol pusat, kemudian ya memainkan varian favorit. Carlsen sangat mahir berbagai varian termasuk yang mengarah ke endgame seperti Berlin atau permainan posisi rumit atau close Ruy Lopez. Kita ambil contoh misalnya, kita langsung contohin ya. Saya akan ngambil pertarungan daripada Magnus Carlsen berhadapan dengan Grandmaster Ariantari ya. Jadi di sini Magnus megang buah putih sementara Ariantari megang buah hitam. Magnus memulai dengan pembukaan, ini pembukaan yang sangat familiar yaitu E4. Kemudian hitam menjawab dengan pion E5. Kemudian Magnus memainkan kuda F3. Hitam, kuda C6. Kemudian Magnus memainkan gajah B5. Nah, ini adalah pembukaan Ruy Lopez. Magnus sering memainkan ini karena apa? Karena penuh dengan taktik dan strategi. Kemudian pembukaan favorit ketiga daripada Magnus Carlsen adalah Scott Game. Apa alasannya? Kenapa Magnus Carlsen memainkan Scott Game? Alasan untuk permainan langsung ya, agresif dan cepat ya, membuka pusat lebih awal, menghindari teori super dalam Ruy Lopez dan Italian ya. Kemudian kompleksitas yang praktis ya. Kemudian pilihan untuk permainan saat rapid dan blitz juga ya, Scott Game ya. Biasanya Scott Game ini sangat suka dimainkan oleh Magnus Carlsen pada permainan blitz dan permainan rapid. Langsung saja kita ke contohnya. Ya, ini contoh daripada pembukaan Scott Game ya. Ketika putih biasanya memainkan E4, dijawab dengan E5, kemudian putih memainkan kuda F3 dan hitam kuda C6, lalu ya putih memainkan
D4 mendobrak pusat. Ini namanya Scott game, guys. Di sini ada berbagai varian ya. Biasanya di sini hitam pukul pion ya. Ada juga varian gajah dimainkan ke B4 skak ya. Kemudian ada juga kuda dimainkan ke 6 ya. Ada banyak varian ya. Ya, ada banyak varian di sini, guys ya. Biasanya yang paling sering itu ya pion, pukul pion ya biasanya. Ini pembukaan daripada Scott game, guys. Kemudian yang keempat, pembukaan favorit daripada Magnus Carlsen. Opening favorit daripada Magnus Carlsen yaitu Italian game atau Giocho Piano. Apa alasan daripada Magnus Carlsen memainkan Italian game? Yang pertama itu solid dan posisional ya, menawarkan permainan strategis yang terkontrol dengan fokus pada penguasaan pusat dan perkembangan bidak ya. Fleksibilitas ya, kemudian alternatif daripada Rui Lopez dan lain sebagainya. Kita ambil contoh ya, langsung kita ke contoh. Kita ambil game antara Magnus Carlsen berhadapan dengan Hikaru pada beberapa tahun yang lalu ya. Di sini Magnus memegang buah putih, sementara Hikaru memegang buah hitam. Magnus memainkan E4 dijawab dengan E5 oleh Hikaru. Magnus kuda F3. Hikaru kuda C6 dimainkan. Magnus gajah C4 dan Hikaru kuda F6, rokade. Ya, ini adalah pembukaan daripada Italian game ya. Kemudian kita sekarang beralih pada ketika Magnus memegang buah hitam ya. Tadi buah putih ya, sekarang buah hitam. Ada 4 pembukaan yang sering dimainkan Magnus Carlsen sebagai hitam berdasarkan data ya. Yang pertama itu dengan pembelahan Sicilian ya. Apa itu Sicilian? Jadi Sicilian itu terbentuk ketika putih memainkan E4 dijawab dengan C5 ya. Ini pembelahan daripada Sicilian. Biasanya akan dimainkan kuda C3 ya. Biasanya seperti ini ya, varian daripada Sicilian ya. Kemudian D6 ya. Kemudian ya seperti ini ya. Ada yang melakukan seperti ini ya, seperti Scott game ya. Ini bertranspos ya dari Sicilian ke Scott game juga. Jadi biasanya seperti ini ya, kalau Magnus megang buah hitam, dia melakukan pembelaan Sicilian. Kemudian yang kedua, ketika Magnus megang buah hitam, dia menggunakan pembukaan favorit yaitu Berlin Defense. Apa itu Berlin Defense? Berlin Defense itu biasanya ketika putih melakukan pembukaan dengan E4 dijawab dengan E5, kemudian putih kuda F3, hitam kuda C6, putih gajah B5 dimainkan, kemudian hitam kuda F6, putih D4, hitam pion kali pion. Nah, ini adalah pembukaan daripada Berlin Defense ya. Jadi kalau putih biasanya disebut dengan Rui Lopez ya, tapi ini dari sisi hitam ya. Hitam biasa disebut dengan Berlin Defense ya. Kemudian pembelaan daripada Magnus ketika megang buah hitam itu Nimzo Indian Defense ya, kemudian Ragodis Defense dan lain sebagainya. Ada beberapa keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahannya ya. Jadi apa keunggulan daripada Nimzo Indian Defense ya? Menciptakan kelemahan struktural pada pion putih ya, kemudian bisa dikombinasikan dengan Ragozin atau transposisi ke Queen's Gambit dan lain sebagainya. Sementara keunggulan daripada pembukaan Ragozin adalah gabungan tekanan Nimzo Indian dan stabilitas Queen's Gambit ya, menghasilkan posisi dinamis yang cocok untuk gaya practical player seperti Magnus Carlsen. Kemudian Petrov Defense ya. Alasan memilih Petrov Defense ini adalah menetralisir ancaman putih sejak langkah kedua. Ya, resiko rendah. Carlsen hampir tidak pernah kalah dengan ini, yaitu Petrov Defense. Apa itu Petrov Defense? Langsung saja kita ke contohnya. Petrov Defense ini biasa disebut dengan Russian game atau Russian game ya. Petrov Defense ini terjadi ketika putih membuka dengan pembukaan E4 dijawab dengan E5, kemudian kuda F3, kemudian Magnus
kuda F6 dimainkan ya, saling mengancam pion ya. Kemudian putih makan pion, ya hitam mengancam kuda, ya kudanya mundur dan hitam juga makan pion. Ini sering dilakukan oleh Magnus Carlsen dan menurut data ya ini yang paling sering yang membawa Magnus dalam kemenangan. Wow, luar biasa. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Kalau Anda mau request apa tentang permainan catur, saya akan buatkan videonya. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.